Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gevira Azara dengan NIM 08011282328042. Jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait program saya dengan materi sistem persamaan linier menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, baik, jadi langkah awalnya itu tentulah kita harus mendefinisikan terlebih dahulu ordo dari matriks yang kita inginkan. Itu ordonya itu n dikali n. Jadi matriksnya itu berbentuk persegi. Lalu yang kedua itu kita menentukan nilai matriks A sebagai nilai matriks X dan juga B itu untuk nilai Y ataupun juga nilai kanan. Lalu kita menentukan tebakan awal, menghitung tebakan awal dan juga menghitung nilai X. Dan terakhir itu kita menampilkan hasil akhir dari akar persamaan yang diperoleh. Adapun flowchartnya, itu yang pertama start, lalu kita input ordo matriks N dikali N yang tadi, lalu input elemen matriks A atau X, lalu juga input elemen matriks B ataupun juga nilai kanan, lalu kita akan memilih pemberhentian, itu mau berdasarkan galat ataupun juga berdasarkan iterasi. Nah, kalau misalnya berdasarkan galat, itu kita akan input epsilon terlebih dahulu, epsilon ini bisa 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4, ataupun juga 10 pangkat min 5. Tapi yang paling mendekati dengan hasil aplikasi itu biasanya 10 pangkat min 5. Selanjutnya kita bisa input jumlah iterasi maksimal jika kita memilih pilihan pemberhentian 2. Nah, selanjutnya itu kita akan ini ya, inisialisasi nilai awal, lalu kita menghitung proses iterasi dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Dan yang terakhir itu kita menampilkan hasil akhir dan juga iterasinya itu berupa tabel. Adapun function yang digunakan yaitu function Hasnan. Ini kita itu untuk melihat apakah terdapat nilai nan dalam sebuah array tipe real. Jadi di sini kita mendeklarasikan variabel i itu dengan bertipe data integer, lalu kita menggunakan perulangan for, dan juga di sini ada pernyataan kondisi if. Baik, kita langsung saja ke program yang telah tersedia. Di sini kita menggunakan 4 header, yaitu include IOStream, include IOManiPay, include CMATS, include stdlibh. CMATS ini biasanya digunakan untuk pernyataan-pernyataan matematika seperti itu. Di sini kita ada fungsi yang tadi, di mana dia menggunakan perulangan for dan juga pernyataan kondisi if. Nah, program utamanya itu yang pertama tentunya kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang ada. Ini ada variabel i, j, n, pilih ulang nomor itu diinisialisasikan berjumlah 0. Di mana variabel ini itu bertipe data integer. Lalu di sini kita juga menggunakan array karena kita akan menyelesaikan suatu persamaan itu dengan menggunakan matriks. Selanjutnya, kita inisialisasikan juga bahwa konvergennya itu false dan juga matriks terinputnya ini false, yang berarti dia itu belum ada matriks terinput seperti itu. Di mana di sini itu ada tampilan awal, ada judul, nama anggota, dan juga dosen pembimbing. Nah, selanjutnya kita ada label pilihan. Ini kita ingin berhenti berdasarkan apa? Kita bisa memilih berhenti berdasarkan galat dan juga memilih berhenti berdasarkan iterasi maksimal. Nah, yang pertama, itu kita tentu akan menginput terlebih dahulu order matriksnya tadi menggunakan si out dan juga si in. Selanjutnya kita akan memasukkan elemen matriks, di mana elemen matriks ini kita menggunakan perulangan for 2 kali. Selanjutnya kita akan menginput elemen matriks B ataupun juga nilai kanan itu menggunakan perulangan for lagi. Dan juga memasukkan tebakan awal, ini juga menggunakan perulangan for, di mana YI ini diinisialisasikan dengan 0. Nah, setelah selesai, maka matriks terinput ini bernilai true atau sudah terinput. Sebelum kita memulai perhitungan, maka kita harus mereset iterasi yang telah ada. Jadi iterasi ini kita
inisialisasikan dengan nol semuanya, seperti itu. Nah, jika kita memilih satu, maka kita akan memasukkan nilai epsilon, lalu akan menampilkan hasil iterasi ini berupa tabel, di mana pada awal ini itu header dari tabel yang ada, judul dari iterasinya. Nah, selanjutnya kita menggunakan perulangan do while. Di sini ada perulangan for dua kali dan juga di dalamnya terdapat perulangan if. Lalu ada juga pernyataan if di sini. Nah, jika eh, jika ini sudah bernilai false ataupun juga salah, maka kita langsung langsung menampilkan hasil akhirnya itu dengan menggunakan tabel juga. Jadi nanti di bagian kiri itu dia ada nilai x-nya x berapa dan juga nilai, di bagian kanan itu ada nilainya nilai berapa seperti itu. Di sini kita juga menggunakan perulangan for. Nah, setelah itu kita ditanya apakah kita ingin mencoba ulang baik dari pengerjaan ataupun juga memasukkan ulang matriks. Nah, jika kita memilih pilihan satu yaitu iya, maka kita ditanyakan tadi, jika tidak maka dia akan langsung berhenti. Nah, pada pilih ulang ini, jika kita memilih satu yaitu percobaan dengan cara pengerjaan berbeda, maka dia akan kembali ke label pilihan yang tadi, yang ini. Nah, jika memilih pilih ulangnya itu dua, yaitu memasukkan ulang matriks, maka matriks terinputnya itu akan false, yang berarti matriks yang sebelumnya itu akan terhapus, dan kita langsung kembali lagi ke pilihan, yaitu yang bagian ini. Nah, itu tadi jika kita memilih berdasarkan satu atau berdasarkan galat. Nah, apabila kita memilih berhenti berdasarkan iterasi maksimum, maka di bagian ini. Nah, kita tadi menggunakan if dan juga else if. Ini else if pilih dua. Mau kita akan memasukkan iterasi maksimal di mana di sini disimpan dalam variabel nmax. Lalu ini akan menampilkan iterasi berupa tabel juga, yang dimana di sini kita menggunakan while. Apabila nmax-nya ini lebih dari nol, maka dia akan memproses apa yang ada di dalam while ini. Itu kita akan menampilkan iterasi keberapa, lalu kita akan menghitung iterasinya menggunakan Gauss Seidel. Nah, sama seperti yang tadi, itu kita setelah menghitung semuanya dan setelah tampil hasil akhirnya, maka kita ditanyakan kembali apakah kita ingin mencoba ulang ataupun juga tidak. Mungkin kita bisa langsung saja ke runningnya. Oke, di sini saya memilih satu, maka kita akan memasukkan orde matriks n dikali n. Karena matriks ini tadi persegi, maka kita menginputnya satu kali saja. Lalu kita masukkan elemen matriks. Nah, ini jadi kita dalam elemen matriks A ini, A11 itu berarti matriks kolom pertama dan juga baris pertama. Yang berarti itu kalau misalnya kita persamaannya itu A, B, C, berarti dia itu di persamaan yang paling atas dan juga di bagian yang A, seperti itu. Dan 1, 2 ini di bagian B-nya. Selanjutnya kita akan masukkan elemen matriks B.
ataupun juga nilai kanan. Lalu kita menginput tebakan awal. Nah, karena tadi kita memilih berhenti berdasarkan galat, maka kita akan memasukkan epsilonnya. Di sini saya memasukkan epsilonnya 10 pangkat min 5. Jadi dia akan menampilkan iterasinya seperti ini berupa tabel dan juga menampilkan hasil akhirnya berupa tabel. Jika kita ingin mencoba ulang, kita bisa pilih satu. Jika tidak, maka dua. Di sini saya akan mencoba ulang. Sebelumnya kita bisa lihat dulu nilai dari hasil program dan juga hasil aplikasi. Nah, hasil di program itu X1-nya itu minus 0,146089, sedangkan di aplikasi X1 ataupun juga A itu hasilnya minus 0,14656. B-nya 0,19182, sedangkan di sini 0,19189. X3-nya 0,78138 dan C-nya 0,7813. X4-nya minus 1,482237 dan juga D-nya minus 1,482236. Jadi di sini memang terdapat perbedaan sedikit di bagian 4 ataupun juga 5 di belakang koma. Nah, kita akan memasukkan ulang matriks. Kita coba mungkin 2. Ordernya 8 dikali 8. Elemen matriksnya itu ada banyak ya. 8 kali 8 itu berarti ada sekitar 60.
Nah, setelah semuanya selesai, itu kita akan menginput elemen matriks B ataupun juga nilai kanannya tadi. Kita akan masukkan tebakan awalnya. Nah, di sini kita bisa memasukkan iterasi maksimal. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa saya memasukkan iterasi maksimalnya itu sebanyak 8. Berbeda dengan iterasi yang ada pada aplikasi yaitu berjumlah 6. Namun hasilnya itu tentulah tetap sama yaitu Y1-nya itu 0,139754 sedangkan di sini 0,13968. Dan seterusnya ini memang terdapat perbedaan sedikit di bagian 4 sampai 5 di belakang koma seperti itu. Nah, adapun perhitungan manualnya seperti ini dan juga solusi akhirnya yang sama seperti solusi aplikasi. Jadi di sini terdapat beberapa perbandingan dari nilai-nilai yang ada. Ini untuk persamaan 4 variabel atau 4 kali 4 dengan angka yang kecil. Ini untuk persamaan 4 variabel atau 4 kali 4 dengan angka yang besar. Ini matriks 8 kali 8 dengan angka yang kecil. Dan juga ini matriks 8 kali 8 dengan angka yang besar. Di mana eh, semua persamaan yang saya gunakan ini bernilai konvergen. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.